Pemirsa, layanan dan fasilitas haji 2026 terus menunjukkan peningkatan di berbagai sektor penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Mulai dari kesiapan layanan jemaah, transportasi, akomodasi, kesehatan hingga tantangan cuaca dan kepadatan di Tanah Suci. Dan untuk membahas evaluasi pelaksanaan haji hingga saat ini, kami telah terhubung dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Assalamualaikum Gus Irfan, selamat siang waktu Indonesia. Gus Irfan, bagaimana kabarnya Gus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Fani, sehat ya? Alhamdulillah saya sehat nih. Kalau tahun lalu saya berdialog dengan Gus Irfan, tahun ini saya juga ingin memantau nih bagaimana pelaksanaan ibadah haji ketika sudah selesai nih rangkaian Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Kira-kira dari Kementerian Haji apakah ada evaluasi terhadap pelaksanaan? Silakan Gus. Tentu kita selalu evaluasi, tapi Fani kita belum selesai nih. Jamaah masih berada di Mina hari ini. Oke. Mina sampai 2 hari ke depan masih di Mina, sehingga bagi kami walaupun banyak apresiasi dari berbagai pihak, saya katakan pertandingan belum selesai. Kita masih masuk injury time. Jangan sampai kita kebobolan gol di menit-menit akhir. Jadi tim kita, saya pastikan, saya minta bekerja keras sampai pada selesainya proses Harmusna nanti. Iya, Gus Irfan. Kemudian kalau dilihat dari hari kedua ini, khususnya untuk kelancaran para pergerakan jemaah, apakah ada kendala, kemudian evaluasinya seperti apa, Gus? Alhamdulillah, seperti disampaikan tadi oleh Maria Segaf, bahwa jam 7 pagi waktu Arab Saudi, tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji sudah tidak di Musdalifah lagi, semua sudah berada di Mina. Nah, tim kami yang dari Musdalifah adalah tim yang sebelumnya berada di Mekah, langsung kita geser ke Jamarot. Sehingga untuk memastikan nanti setelah dari Mina, jamaah kita akan melontar jumroh di Jamarot. Sehingga kita harus pastikan petugas-petugas kita ada di semua titik-titik di sekitar Jamarot, antara tenda kita sampai di Jamarot. Alhamdulillah teman-teman kita, petugas haji kita, dedikasinya luar biasa. Saya sangat terharu. Mereka sepertinya punya tenaga lebih. Monggo. Ya, Masya Allah Gus Irfan, ini artinya memang momentum di Arafah nantinya akan menuju ke Mina dan juga ada pelemparan jumrah di Jamarot. Ini berlangsung dengan lancar dan harapan nanti juga berakhir dengan lancar. Kemudian Gus, bagaimana nih Gus terkait dengan koordinasi antara petugas di lapangan baik dari PPIH dan juga pemerintah Arab Saudi? Tentu kalau kita melihat kan ini jemaahnya ada 200.000 lebih untuk mengatur pergerakan jutaan jemaah agar tetap tertib dan juga aman. Seperti apa Gus? Ya, komunikasi, kerjasama, koordinasi kami dengan pemerintah Arab Saudi, khususnya terkait Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, sangat luar biasa, sangat cair. Apapun permasalahan segera dikomunikasikan dan segera bisa dicarikan penyelesaiannya. Pemerintah Arab Saudi menempatkan banyak petugas kesehatan yang mobile. Kami juga membentuk Mobile Crisis Rescue. Kita lengkapi para petugas kesehatan kita dengan mobil-mobil golf. Ada sekitar 18 mobil yang kita siapkan untuk membantu para jamaah yang perlu bantuan dan perlu pertolongan kesehatan. Baik, tentu koordinasi antara PPIH dan juga pemerintah Arab Saudi ini berlangsung dengan lancar. Bagaimana yang dirasakan juga oleh para jemaah haji ya Gus Irfan. Kemudian kalau tantangan khusus yang dihadapi dalam pelaksanaan lempar jumroh ini, adakah tantangan yang tersendiri mungkin bagi Gus Irfan ya dan juga Wamen Haji untuk bisa mengatur adanya perputaran dan juga pergerakan lempar jumroh di tahun ini? Luar biasa semangat para jamaah haji kita ingin segera menyelesaikan lontar jumrohnya. Walaupun kita sudah atur, kita himbau ada jam-jam tertentu yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk jamaah haji Indonesia. Tapi karena semangat dari teman-teman jamaah ini luar biasa, kadang-kadang mereka lupa diri, lupa jadwalnya. Pemerintah Saudi sudah mengingatkan jangan melontar jumroh pada jam 9 sampai jam 3 sore. Jam 10 sampai jam 3 sore. Kita tambah jam 9, jam 4 sore, jangan sampai melontar jumroh karena
cuaca luar biasa panasnya itu akan berbahaya kepada jamaah kita. Kemudian bagi beberapa jamaah yang lansia dan risiko tinggi sudah kita himbau, nggak usah ikut melontar, dibatalkan saja. Tapi karena semangat juangnya tinggi, mereka berusaha juga untuk tetap melontar jumroh. Akibatnya apa? Di perjalanan yang karena posisi tenda kita itu agak menanjak sehingga diperlukan ekstra tenaga sehingga para jamaah yang terutama lansia agak terengah-engah ke sananya. Tapi kita siapkan juga mobil krisis rescue itu. Kemudian ada banyak juga kursi-kursi dorong yang disiapkan untuk membantu para jamaah ini. Yang ketiga tentu karena hari pertama semangatnya luar biasa, tapi kurang paham dengan medan, para jamaah yang tersesat. Itulah salah satu fungsi dari petugas haji yang kita sebarkan di berbagai daerah, di berbagai titik-titik, termasuk juga di titik-titik yang bersinggungan dengan tenda-tenda negara-negara sahabat, supaya tidak keliru masuk ke tenda-tenda yang bukan tenda-tenda Indonesia. Itu saya kira itu, Fani. Iya, baik Gus Irfan, tadi catatannya untuk para jemaah dilarang ya, atau mungkin dihimbau untuk tidak melakukan lempar jumroh di pukul 10 hingga pukul 3 sore ya, karena cuaca yang cukup terik juga. Dan tidak hanya itu, tentu ini juga mengantisipasi untuk bisa menjaga kesehatan para para jemaah haji maksud saya. Dan Gus Irfan, kalau dari Kementerian Haji dan Umroh sendiri, adakah pesan tersendiri kepada para jemaah haji ini menjelang selesainya rangkaian utama dari ibadah haji? Saya berharap para jamaah haji kita mematuhi saran, himbauan, permintaan dari pimpinan regu, pimpinan rombongan, ataupun ketua kloternya. Itu dalam rangka untuk kenyamanan dan keamanan para jamaah haji itu sendiri. Seperti disarankan tidak keluar dari tenda pada jam sekian. Kenapa? Karena di Arafah kemarin cuaca sampai 43 derajat Celcius. Bisa kita bayangkan telur mungkin sudah hampir setengah mateng kalau dengan suhu sekian itu. Jadi sehingga itu salah satu yang. Kemudian bagaimana jamaah-jamaah yang sepuh, yang lansia diharapkan tidak usah ikut melontar, dibatalkan saja kepada yang lebih muda, atau kami juga dari petugas haji juga siap membantu untuk membatalkan dari mereka. Dan alhamdulillah himbauan-himbauan sebagian besar diikuti oleh para jamaah, walaupun semangat beribadahnya luar biasa, tetap mematuhi himbauan-himbauan yang kami sampaikan. Itu, Fani. Iya, baik Gus Irfan, tadi pesannya cukup mendalam tentu untuk jemaah haji ya, dan memang semoga bisa melekat di hati mereka dan nanti ibadahnya selesai dan juga membawa nilai yang baik ke tanah air. Kemudian terakhir Gus Irfan, bagaimana koordinasi yang dijalankan sehingga ibadah haji dari awal hingga selesai ini berjalan dengan lancar? Tentu koordinasi internal tim Kementerian Haji mulai Jakarta sampai di daerah-daerah itu cukup solid dan mereka komunikasi sangat bagus. Kemudian koordinasi kami dengan pemerintah Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji dan Umroh luar biasa. Fani, hari ini tahun haji ini kita mendapatkan penghormatan yang luar biasa dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Saya sampai di Jeddah tanggal 19 hari Selasa. Besoknya kami diterima oleh Menteri Haji dan Saudi di kantor beliau di Jeddah. Kemudian sorenya kita diterima oleh Menteri Dalam Negeri Kerajaan Saudi di kantornya di Jeddah. Kemudian menjelang Arafah, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi khusus datang ke tenda kami di Mina untuk menyampaikan apresiasi kepada kami tentang beliau menggunakan istilah Indonesia telah melakukan lompatan yang luar biasa dalam pelayanan haji, dan ini sedang bersiap-siap mendapatkan undangan dari pejabat tinggi dari pemerintah Saudi di istana, salah satu istana yang ada di Mina, sekali lagi dalam rangka untuk memberikan apresiasi karena Indonesia masuk sebagai nominator negara dengan pelayanan haji terbaik.
Iya, wah Gitu, Masya Allah, Gus Fani. Irfan, ini artinya memang pelaksanaan ibadah haji 2026 diprediksi akan berlangsung dengan baik dan juga nantinya akan lancar hingga selesai, Gus Irfan. Dan kalau saya Insya bisa Allah, amin, simpulkan amin, tadi insya hasil Allah, dialog amin. kita, memang negara Indonesia ini mendapat apresiasi yang baik dari pemerintah Arab Saudi, terlihat juga dari bagaimana pelayanan PPIH dan juga kolaborasi dengan pemerintah Arab Saudi yang diharapkan ini tidak hanya berjalan di tahun ini saja, Gus Irfan ya, namun juga berlangsung di tahun-tahun berikutnya sehingga nantinya juga Amin. Tentu dengan adanya kampung haji. tahun berikutnya harus lebih baik, Wani. Iya Kita betul, akan lebih evaluasi, baik kita dan perbaiki untuk tahun-tahun berikutnya. betul, Ya, amin. Dan semoga memang jemaah haji juga bisa mendapatkan kesan yang baik ketika beribadah di Tanah Suci. Terima kasih Gus Irfan untuk dialog kita pada siang hari ini. Tetap jaga kesehatan dan semoga sehat selalu. Terima kasih Gus Irfan. Wassalamualaikum. terima kasih.